Beberapa waktu lalu mendapatkan monitor ini seperti mencari jerami di tumpukan jarum kan? Karena keberadaannya yang cukup langka. Emang sebagus apa sih monitor ini? Ini dia AOC Dome4 G2. Monitor ini saya dapatkan tepat pada tanggal 23 September 2020 kan? Yang berarti monitor ini sudah menemani saya selama 4 bulan lamanya. Setelah jangka pemakaian tersebut, saya jadi paham kenapa dulu monitor ini sempat goib. Pada pembeliannya, kita mendapat dus yang desainnya terbilang keren nih kan? Terdapat selling point yang menjadi keunggulan AOC Dome4 G2 ini dan gambar-gambar petunjuk yang agan-agan bisa lihat ya. Di dalamnya terdapat kabel power tanpa adaptor, yang berarti adaptornya sudah disematkan di dalam si body monitornya. Kalau buat saya, ini menjadi poin plus karena tanpa adaptor ini bisa membantu agan-agan untuk merapikan setupnya. Kemudian ada kabel DisplayPort yang saya tidak gunakan. Nanti alasannya akan saya jelaskan ya kan. Yang pasti dengan mendapat kabel DisplayPort ini untuk agan-agan yang punya VGA atau GPU keluaran terbaru ini akan menjadi nilai positif nih kan. Di sini kita juga mendapat kartu garansi serta buku manual kan. Untuk monitor ini digaransi 36 bulan untuk spare part dan 12 bulan untuk panelnya ya kan. Terdapat stand yang cukup kokoh beserta kaki yang terpisah seperti ini kan. Untuk pemasangannya juga cukup mudah. Agan cukup memasang stand dengan kaki, kemudian dikencangkan dengan memutar skrup pada bagian bawah kaki. Sangat simpel dan mudah tanpa perlu bantuan alat seperti obeng. Dan yang terakhir kita dapat tentunya si body monitor itu sendiri. Monitor ini punya 2 HDMI port, 1 DisplayPort, dan 1 di-sub. Dan ada juga audio jack 3,5 mm yang semua portnya ini sudah menghadap ke arah bawah ya kan. Di bagian atas port terdapat tempat untuk menghubungkan stand dengan monitor, sekaligus lubang VESA 100x100 mm. Untuk pemasangannya sama gampangnya ya kan. Caranya dengan memasangkan stand tadi ke body monitor sampai terdengar bunyi. Terus kalau mau dilepas tinggal pencet aja tombol di stand kayak gini kan. Buat kabel manajemen juga stand ini udah support dengan memanfaatkan lubang pada standnya kayak gini. Gak sampai di situ aja, stand monitor ini juga bersifat ergonomik. Jadi udah bisa di-adjust atas dan bawah, termasuk di tilt. Kemudian bisa diajak swivel kanan kiri juga nih. Dan yang keren juga bisa dibuat vertikal kayak gini. Nah, dengan keleluasan kayak gini, sangat ngebantu banget nih buat beberapa skenario. Misalnya, dengan kita nge-swivel dan nge-adjust monitornya dengan tinggi, ini bisa banget buat ngebantu kita masang kabel di ruangan yang mepet tembok kayak gini. Buat vertikalnya juga ngebantu untuk skenario dual monitor. Misal Agan pengen bikin suatu program. Nah, skripnya ini bisa ditaruh di monitor AOC secara vertikal. Terus monitor satu lagi ini bisa dipakai buat lihat hasil running program yang Agan udah buat. Ngomong-ngomong soal dual monitor, yang menjadi komputer sehari-hari saya untuk menemani monitor ini adalah si laptop HP Pavilion Gaming 2018. Singkatnya si laptop ini ditenagai oleh Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dengan interface HDMI. Oleh karena itu saya tidak bisa menggunakan kabel DisplayPort yang udah disediain sama paket penjualannya tadi kan. Nah, di sini saya mendapati sebuah isu ketika saya menggunakan monitor AOC dan monitor HP secara bersamaan. Si monitor AOC ini jadi nggak bisa berjalan di 144 Hz. Saya jujur kurang paham apa karena GPU-nya yang kurang kuat atau gimana ya kan. Jadi kalau untuk penggunaan sehari-hari saya lebih memilih mematikan monitor laptop dan menggunakan monitor AOC tadi sebagai monitor utama. Nah, jatuhnya si laptop ini malah udah jadi kayak PC sendiri ya kan. Tapi dengan melakukan hal tersebut, monitor ini sanggup berjalan di 144 Hz. Dan buat saya setelah pertama kali nyoba refresh rate 144 Hz, rasanya mata tuh kayak nggak mau balik lagi gitu kan ke 60 Hz ya, entah kenapa. Karena kalau buat saya walaupun untuk penggunaan casual, refresh rate 144 Hz ini sangat berasa smooth banget gitu kan. Untuk scrolling di browser atau untuk ngelihat animasi di Windows, yang ini rasanya entah kenapa smooth banget jadi betah gitu. Kayaknya sih fitur ini baiknya digunakan untuk gaming kompetitif ya, kayak game-game FPS kayak gitu. Cuma di sini saya kebetulan bukan player FPS. Terus, apakah monitor ini jadi mubazir? Kalau menurut saya sih enggak ya, karena warna yang dihasilkan di monitor ini sangat jernih berkat layarnya yang IPS dan juga color akurasi yang sangat baik. Memainkan game AAA seperti RDR2 dan Horizon Zero Dawn ini benar-benar sangat menyenangkan. Atau buat bermain game-game strategi ringan seperti real-time strategi Northgard, bahkan game jadul seperti Spore, ini sangat menyenangkan karena frame per second yang dihasilkan dari HP Pavilion Gaming 2018 ini lebih dari 100 frame per second, sehingga grafis yang ditampilkan oleh monitor ini akan terasa sangat halus dan sangat menyenangkan.
Ngomong-ngomong soal editing, monitor ini juga cocok loh. Misalnya untuk bikin 3D modeling. Dengan refresh rate 144Hz ini enak banget Gan untuk dipakai misalkan untuk ngejalanin Blender ya. Kemudian color akurasinya juga sudah sangat bagus. Jadi untuk video editing dengan Premiere Pro dan bikin desain grafis menggunakan Corel, ini juga dirasa sangat reliable banget. Nah, salah satunya juga untuk video ini saya edit dengan bantuan si AOC 24G2 ini. Setelah kita membahas apa aja yang bisa dilakukan sama monitor ini, masuklah ke pertanyaan pamungkas. Apakah dengan uang 2,8 jutaan, monitor ini layak untuk dimiliki? Jawabannya tergantung kembali kepada budget dan kebutuhan kita. Tapi kalau buat saya, monitor ini highly recommended. Melihat fitur yang ditawarkan seperti ergonomic stand, layar IPS yang bisa berjalan di 144Hz, desain bezel yang tipis. Oh iya, terdapat juga AMD FreeSync kalau agan-agan menggunakan GPU AMD. Rasanya bahkan sampai video ini dibuat, sangat sulit mencari monitor di bawah 3 juta yang memiliki fitur-fitur tersebut. Monitor ini juga buat saya cocok untuk penggunaan harian, baik untuk browsing maupun kegiatan multimedia lainnya. Demikian sharing tentang pengalaman menggunakan AOC 24G2 selama 4 bulan terakhir ini. Benar-benar pengalaman yang buat saya sendiri ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Sebelumnya saya juga minta maaf jika penyampaian ini dirasa kurang dan terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Hisyam Pohan pamit dan jaga kesehatan selalu Gan. Bye-bye.